Dolar Amerika Serikat masih rapuh karena ekspektasi cut rate yang semakin menguat di bulan September. Dan sobat traders, untuk pairs utama seperti Euro dan GBP dan juga AUD siap-siap untuk bullish pada minggu ini, dan kita manfaatkan pergerakan naiknya cari cuan di trading forex. Seru banget untuk trading minggu ini sobat traders. Berikut ini analisa mingguan forex. Jangan lewatkan, jangan skip video ini, kita akan langsung bahas. Oke sobat traders, jadi minggu ini kita lihat ya, minggu ini cukup ramai. Kita akan lihat ada banyak agenda-agenda market. Tapi sebelumnya saya review dulu ya, minggu yang lalu ada data CPI dan data PPI yang hasilnya ternyata mix ya, antara CPI yang stagnan di 2,7, lalu PPI-nya naik ya, cukup signifikan ya. PPI bulanan ya di Juli naiknya cukup signifikan. Kemudian data core retail sales-nya melemahkan dolar karena turun ya jauh di bawah previous dan juga forecast. Retail sales bulanan maupun core-nya juga anjlok. Dan data prelim consumer sentiment hari Jumat yang lalu juga turun di bawah previous dan forecast. Ini menyebabkan dolar masih tertekan sobat traders. Lalu kita lihat lagi ya sobat trader, data ekonomi yang mix ya, antara CPI, PPI, retail sales dan juga sentimen konsumen menyebabkan dolar tertekan. Ditambah lagi ya sobat trader, makin meningkatnya ekspektasi Fed cut rate atau penurunan suku bunga Fed di pertemuan nanti bulan September. Peluangnya ya sekitar 84% atau di atas 80%, bahwa para pelaku pasar yakin akan terjadi penurunan suku bunga sebesar 25 basis point atau 0,25%. Dan kalau memang terjadi cut rate, maka ini akan melemahkan dolar, akan menekan dolar ya sobat trader. Dolar akan semakin melemah kira-kira mendekati pengumuman Fed ini. Oke, kita lihat ya sobat traders. Dolar indeks minggu lalu turun 0,38%. Euro ya, Euro ini mantap ya, naik 0,5%, dan GBP lebih bagus lagi ya, naik 0,81%, dan USD Japanese Yen turun tipis, artinya yen menguat tipis saja terhadap US dollar. Oke, kita lihat minggu ini ya, banyak sekali agenda utama market sobat trader. Jangan lewatkan ya, jangan sampai terlewat. Banyak agenda market, baik data-data ekonomi penting maupun ada dua fokus utama, yaitu ada FOMC meeting minutes. Ini adalah risalah dari pertemuan Fed di bulan lalu ya. Lalu kita lihat juga ada pertemuan simposium para bankers dan ketua-ketua Bank Sentral Dunia di Jackson Hole, Wyoming, Amerika Serikat. Ya, kita lihat nih untuk trade sobat trader, yang trade-nya NZD bisa diperhatikan hari Rabu ada official cash trade ya. Bisa manfaatkan hasilnya nanti untuk dicocokkan untuk mencari peluang profit di pairs NZD. Kemudian GBP ada rilis data CPI year on year ya sobat trader. Lalu pada Kamis dini hari ada FOMC meeting minutes. Ini penting buat dolar dan juga mata uang utama ya, karena ikut langsung ngaruh terhadap pergerakan USD. Dan kita lihat ada banyak data-data seperti untuk Euro ya, ada Jerman Flash Manufacturing, untuk GBP ada Flash Manufacturing Inggris. Kemudian sisanya pada hari Jumat malam adalah data-data ekonomi Amerika Serikat. Jadi di sesi Amerika ya pada hari Jumat malam ini akan ramai sekali, ada beberapa rilis data ya. Oke sobat traders, kemudian pada hari Jumat ya kita lihat ada Fed Chair Powell speak. Dia akan berbicara ya, sudah dijadwalkan berbicara di Jackson Hole Symposium. Disusul lagi ya ada Christine Lagarde dan juga ketua ya daripada BOE. Dan sobat traders, jadi ini penting ya untuk kita ketahui apakah ada signal yang menguatkan cut rate dari Powell, karena itu bisa saja memukul dolar Amerika Serikat kembali. Nah, sobat trader sudah tidak sabar kan untuk melihat bagaimana prediksi dan juga peluang-peluang trading forex minggu ini. Langsung aja kita bahas, lanjutin untuk analisa secara teknikal. Oke sobat trader, kita buka dolar indeks ya. Ini dolar indeks di daily ya. Kita lihat di daily memang ada dalam pergerakan menurun tapi ranging ya. Kita lihat menurun yang ranging. Dan di H4 kita lihat di sini ya sobat trader bisa lihat ya pergerakannya di sempat di hari Kamis atau Jumat ya, ini agak konsolidasi ini sobat trader. Dan kalau kita lihat ya sobat trader di sini ya, ini adalah high terakhir ya, high sebelumnya ya, ini high terakhir. Jadi terjadi
penurunan ya, di mana terjadi lower high, jadi harga cenderung kenaikannya cenderung turun. Dan sekarang harga akan menguji ya kira-kira lower minggu yang lalu nih Sobat Trader. Kalau lower minggu yang lalu diuji ya dan ditembus ya, kita lihat di sini ya, kalau minggu yang lalu lowernya ditembus di sekitar 97.400, maka akan terjadi penurunan, dan penurunan berikutnya akan mengincar ya sini ya, yaitu lower di akhir Juli Sobat Trader, yaitu di sekitar 96 atau di bawah 97. Dan kalau memang dolar tertekan, maka peluang untuk kita sell dolar pada minggu ini. Oke, kita akan bahas analisa pairs lainnya dan bagaimana peluang-peluangnya. Kita mulai dulu dari Euro USD. Ya, Euro USD kita lihat Sobat Traders bagaimana pairs ini naik perlahan-lahan tapi jelas ya. Karena kita bisa lihat di sini ya pada H4 ya, terjadi higher low ya. Jadi low-nya naik ya, dan juga high-nya naik perlahan-lahan di sini meski masih tertahan di sekitar 1.700-an ya, 1.1700. Tapi kita lihat ini high minggu yang lalu udah mau di break up ya. Kalau di break up maka target berikutnya adalah 17.8 ya, 17.889. Dan nextnya adalah 1820 yang menjadi target berikutnya. Dan Sobat Traders, menurut saya jadi kita bisa cari peluang buy ya di bawah 1700 dengan target berikutnya di 17.8, kemudian 1.1820. Oke, menarik Sobat Traders untuk pairs Euro USD. Bagaimana dengan GBP USD Sobat Traders? Kita lihat GBP USD. Nah, pair ini juga ya terangkat naik dalam 3 minggu ya, setelah drop sampai ke 1.31400 ya. Ini adalah lower di awal Agustus yang menyamai ya lower pada bulan 5 ya, di bulan 5 atau bulan Mei. Kita lihat harga sempat menyamai lower bulan 5, tapi ya harga langsung mantul atau rebound dari lower tersebut, dan kita lihat dari lower ini langsung ya dalam 3 pekan saat ini sudah menyamai level high ya pada 23 Juli ya. Jadi kita lihat nih level 23 Juli 1.3583, kalau di break hari ini, hari Senin atau minggu ini, maka potensial nih Sobat Trader kalau break ya 1.358 ya, ini 358 di break, maka ini akan rally dan target berikutnya adalah sekitar sini Sobat Trader. Ya, kita lihat target berikutnya untuk kita cari peluang buy adalah 1.37400 sampai 1.37800. Jadi Sobat Traders masih banyak ya untuk peluang untuk GBP. Kita tunggu turun sedikit ya di sini ya, kita tunggu turun di 1.35, mungkin 3530 kita buy sampai ke 1.3755, ada 200-an 40 pip. Ini lumayan sekali ya, kita bisa manfaatin untuk trade GBP USD. Kemudian USD Japanese Yen kita lihat ya Sobat Traders, pairs ini menurun tapi kita lihat ada dalam pergerakannya ranging ya, kita lihat. Nah, ranging kita lihat di sini ya, yaitu antara di sini 14850 ya, dan lowernya 14660 ya. Jadi range-nya ini 200 pip ya untuk range mingguan. Jadi kalau break ya di bawah 146.600, katakanlah 146.500, maka akan potensial drop ke support berikutnya di 145.849. Ini adalah lower pada tanggal 24 Juli. Ya Sobat Trader, peluangnya jelas ya, sama seperti tadi kita katakan sell dolar, maka sell USD Japanese Yen ini cenderung ya untuk probabilitasnya kita lihat cenderung turun, jadi kita manfaatkan untuk sell dengan target 146.600 dan 145.849. Oke, kita coba dulu untuk analisa pairs ya, cross pair kita lihat ya. Bagaimana dengan cross pair, satu cross pair misalnya GBP Japanese Yen, kita lihat ya, GBP Japanese Yen kita lihat minggu yang lalu sempat sentuh ya, sempat sentuh di area 200 ya, poin sekian ya, kita lihat 200. Oke, nah ini sudah berlaku ya. Kita lihat nih Sobat Trader, harga bahkan sudah ya break up ya, break up di sini, break up 31 Juli, dan sekarang sudah ada level tertingginya adalah tanggal 13 Agustus minggu yang lalu ya. Jadi harga saat ini
Kalau bertahan di atas level 200 ya sobat trader, 200.00, dan kita lihat akan break ya level tertinggi minggu yang lalu di sini sobat trader, yaitu di 200.26, maka akan rally bullish ya. Dan rally bullish kita lihat ya, rally bullishnya kemana ya, masih panjang ya untuk target berikutnya. Jadi sobat trader paling tidak manfaatkan untuk buy apabila harga terus bertahan di atas 200.00. Oke sobat traders, berikut adalah analisa dan juga peluang-peluang trading forex minggu ini. Jadi sell dolar, kita buy euro, buy GBP, dan juga sell USD Japanese yen. Semoga ini bermanfaat bagi trading sobat traders. Jangan lupa ini sebatas arahan, prediksi, dan disclaimer. Buat kalian yang sudah punya akun di Java Global Future, bisa trading aktif di Java Global Futures dan dapatkan untuk arahan-arahan maupun edukasinya. Buat yang belum punya akun, silahkan join di Java Global Futures, broker lokal terbaik ya sekarang juga. Salam profit.